Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Setiawati dengan nomor NIM 11920202447. Saya dari kelas PAI 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pesantren. Ada beberapa jenis rumusan masalah dalam kurikulum pesantren. Yang pertama, apa itu teori kurikulum pesantren? Yang kedua, apa saja di jenis-jenis kurikulum pesantren di beberapa pesantren? Yang ketiga, apa yang menyebabkan berbedanya jenis kurikulum pesantren? Yang pertama, teori kurikulum pesantren. Menurut Kafrawi, yang dimaksud dengan kurikulum pesantren adalah seluruh aktivitas santri sehari semalam, yang semuanya itu dalam kehidupan pesantren memiliki nilai-nilai pendidikan. Jadi, menurut pendapat di atas, pengertian kurikulum tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi termasuk di luar pelajaran. Banyak kegiatan yang bernilai pendidikan dilakukan di pesantren, seperti berupa latihan hidup sederhana, mengatur kepentingan bersama, mengurus kebutuhan sendiri, latihan bela diri, ibadah dengan tertib, dan riyadhah, melatih hidup prihatin. Lalu yang kedua, menjelaskan kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, pesantren tradisional. Pesantren Khalafiyah. Pada pesantren Salafiyah tidak dikenal kurikulum dalam pengertian seperti kurikulum pada pendidikan formal. Yang kedua, pesantren modern. Madrasah atau sekolah yang diselenggarakan di pondok pesantren menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum di madrasah atau sekolah lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang ketiga, menganalisis kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Pesantren Nurul Falah. Kancaukum kurikulum di pondok pesantren Nurul Falah Kancaucang ini masih menggunakan tradisi lama dan masih diterapkan di pondok pesantren sampai saat ini. Yang kedua, wetonan atau bandungan. Wetonan atau bandungan adalah metode yang paling utama di lingkungan pesantren. Metode wetonan atau bandungan ialah suatu metode dengan cara pengajaran dengan guru membaca, menjemahkan, menerangkan, dan menulis buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Sedangkan sekelompok santri mendengarkan mereka, memperhatikan bukunya sendiri, dan membuat catatan-catatan baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau pikiran yang sulit. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada sebagian pesantren, terutama pada pesantren-pesantren lama, istilah kurikulum tidak dapat ditemukan, walaupun materinya ada di dalam praktek pengajaran, bimbingan rohani, dan latihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Bahkan dalam kajian atau hasil penelitian pembahasan kurikulum secara sistematik jarang ditemukan, seperti jika kita melihat hasil penelitian Karel A. Steinbrück tentang pesantren. Ketika membahas sistem pendidikan pesantren, lebih banyak mengemukakan sesuatu yang bersifat naratif, yaitu menjelaskan interaksi santri dan kiai serta gambaran pengajaran agama Islam, termasuk Al-Quran dan kitab-kitab yang dipakai sehari-hari. Berdasarkan kurikulum pesantren biasanya terbagi atas dua jenis pesantren, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren tradisional, pesantren modern. Mungkin itu saja materi pada kurikulum pesantren yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.